Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi, yaitu tentang siklus menstruasi. Sebelum masuk ke materinya, izin saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Zikri Amiruddin Malik, kelas 12I, dan mata pelajaran biologi 6, Sekolah SMA Negeri 1 Karangbahagia. Seperti yang di awal video, di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Nah, daftaris yang akan kita bahas yaitu antara lain, yang pertama, pengertian menstruasi, mengapa terjadi menstruasi, hormon menstruasi, siklus ovarium, siklus uterus, dan gejala yang biasa terjadi. Menstruasi merupakan hal yang normal dialami perempuan menginjak usia remaja, jadi sudah tidak asing lagi bagi perempuan. Apa yang terjadi dalam siklus menstruasi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina akibat meluluhnya lapisan endometrium. Siklus menstruasi yang normal dapat berkisar 21-35 hari. Mengapa terjadi menstruasi? Setiap bulan terjadi peristiwa pelepasan sel telur yang matang dari ovarium ke tuba fallopi. Peristiwa ini dikenal sebagai ovulasi. Apabila sel ovum tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka terjadi menstruasi. Namun, apabila sel ovum dibuahi oleh sperma, maka terjadi menstruasi, tidak akan terjadi menstruasi. Itulah mengapa perempuan yang hamil tidak mengalami menstruasi. Hormon siklus menstruasi dihasilkan oleh kelenjar pituitari, di antara lain adalah FSH, follicle stimulating hormone atau memicu pematangan sel ovum, dan LH atau luteinizing hormone, memicu terjadi ovulasi. Yang dihasilkan ovarium yaitu estrogen dari progesteron, menebalkan dan mempertahankan endometrium untuk mempersiapkan kehamilan. Siklus menstruasi. Ada dua siklus yang terjadi dalam proses menstruasi, yaitu siklus ovarium dan siklus uterus. Siklus ovarium adalah siklus ovarium menggambarkan perubahan yang terjadi pada folikel ovarium, dan siklus uterus siklus yang menggambarkan perubahan terjadi pada lapisan endometrium. Berikut adalah gambar siklus menstruasi. Ada hormon, siklus ovarium, dan siklus uterus. Kita lihat pada gambar. Di bawah gambar ada hari atau tanggal. Pada hari 1 sampai 14 termasuk dalam fase folikuler dalam siklus menstruasi, dan hari ke-15 sampai 28 terjadi pada fase luteal atau dalam siklus menstruasi. Fase folikuler diawali dengan proses pematangan sel ovum yang dipicu oleh FSH. Folikel yang berkembang akan menghasilkan hormon estrogen. Tahap ini berakhir saat terjadi ovulasi yang dipicu oleh LH. Fase luteal dimulai setelah terjadinya ovulasi sampai ke awal siklus menstruasi berikutnya. Folikel berubah menjadi corpus luteum dan menghasilkan hormon progesteron. Siklus uterus ada 3 fase. Yang pertama menstruasi. Endometrium meluluh akibat rendahnya hormon estrogen dan progesteron. Terjadi pada dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Nah, yang kedua ada proliferasi.
Endometrium mulai menebal kembali karena peningkatan hormon estrogen. Terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Nah, yang ketiga ada secretory. Endometrium makin tebal dan kokoh karena lonjakan hormon progesteron berguna untuk mempersiapkan kehamilan. Terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Gejala-gejala yang biasa terjadi sulit asing bagi perempuan. Yang pertama itu kram, rasa sakit kejang pada perut bagian bawah disebabkan oleh kontraksi rahim. Yang kedua, mood swings, perubahan suasana hati yang tiba-tiba disebabkan oleh perubahan hormon. Nah, yang terakhir itu ada mudah lelah, rasa lelah dan lesu disebabkan oleh perubahan hormon dan perubahan siklus tidur. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu siklus menstruasi adalah proses kompleks yang diatur oleh hormon dan melibatkan perubahan-perubahan fisiologis di ovarium dan rahim. Fase-fase menstruasi, folikuler, ovulasi, luteal, dan pramenstruasi berurutan dan saling bergantung untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Jika terjadi, pembuahan siklus akan berulang kembali. Di sini saya akan menjelaskan lebih jelas tentang siklus menstruasi pada gambar tersebut. Nah, kita mulai dari sini ya. Yang ini koordinatnya fase folikular, fase luteal, sama menstruasi. Ini yang di sini adalah fase praovulasi atau sebelum ovulasi. Nah, praovulasi atau sebelum ovulasi terjadi pada hari ke-5 sampai ke-13. Di mana di sini pada saat fase praovulasi yang terjadi akan hormon follicle stimulating. Jadi di sini ada pematangan folikel mau dari folikel primer, sekunder, sampai menjadi yang matang banget namanya folikel de Graaff. Nah, itu namanya praovulasi. Kalau udah matang, folikel de Graaff tadi karena nama lainnya folikel yang udah matang, di dalamnya itu terdapat oosit sekunder yang siap untuk dilepaskan. Maka nama lain dari ovulasi adalah pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Kok bisa lepas? Ini isinya gara-gara ada menjelang ovulasi, ada kenaikan hormon estrogen. Saat menjelang ovulasi, estrogen naik sehingga menyebabkan FSH-nya terlambat dan LH-nya naik. Jadi yang naik ini LH-nya. Melihatnya dari bawah ke atas. Saat menjelang ovulasi, dinding rahim sudah mulai menebal, cuma tidak terlalu tebal. Setelah keluar oosit sekundernya, sekunder akan bergerak menuju tuba Fallopi untuk melakukan fertilisasi. Isinya udah keluar, tinggal folikelnya. Nah, folikelnya tadi itu akan berubah nama menjadi follicle lubrum. Follicle lubrum itu akan berubah lagi jadi corpus luteum. Ciri khas lubrum adalah banyak mengandung darah. Kenapa bisa berubah corpus lubrum menjadi corpus luteum? Karena ada kenaikan atau sekresi hormon LH setelah ovulasi. Di sini, saat ovulasi itu kan estrogen naik. Kemudian diikuti dengan FSH-nya turun dan LH-nya naik. Gara-gara LH-nya naik, tadi corpus lubrum tuh berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini sifatnya merangsang pengeluaran hormon progesteron. Hormon progesteronnya naik, fungsinya adalah menambalkan endometrium atau uterus. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.